Mereka pikir aku butuh makanan mereka. Jangan harap. Aku cuma butuh makanan yang sesuai dengan statusku, bukan makanan sisa dari orang-orang biasa. Mereka pikir aku butuh belas kasih mereka. Jangan harap. Aku sudah cukup untuk hidup di dunia yang lebih baik. Gimana bisa mereka ngerti kalau hidup di luar lingkungan mereka itu lebih enak? Bu, kue dari Bu Omat mana? Aku pengen makan buat teman minum teh. Tuh, udah aku buang tadi. Loh, kenapa dibuang, Bu? Sayang banget, kan bisa dimakan. Orang baik-baik ngasih, kenapa malah dibuang? Kue ini pasti enak banget Bu Fitri. Saya rencananya mau kasih sebagian ke Bu Wati dan Bu Rima, biar mereka juga bisa ngerasain makanan yang enak. Kamu yakin Bu Omat? Bu Wati kan suka yang manis-manis, tapi Bu Rima dia kan orangnya sedikit susah disenengin. Gak tahu deh kalau dia mau terima kue ini. Itu kan urusan mereka. Yang penting saya ikhlas kasih. Kamu ngerti kan maksud saya Bu Fitri? Kadang mereka lupa gimana rasanya jadi orang biasa. Jadi saya kasih kue ini biar mereka ingat kalau kita ini sama. Yang penting kita bisa saling berbagi. Saya sih ngerti Bu Omat, tapi kamu gak takut kalau mereka malah merasa tersinggung? Bu Rima itu kan udah beda banget kelasnya sama kita. Dia pasti pikir ngapain dikasih kue sederhana begini. Biarin aja Bu Fitri. Kalau mereka sombong itu urusan mereka. Kita ini gak butuh pujian atau pengakuan dari orang lain. Yang penting kita tetap jadi diri sendiri. Lagian kasih makanan itu kan bukan soal siapa yang ngasih dan siapa yang nerima. Yang penting niat kita. Iya juga sih Bu Omat. Kalau kamu yakin, saya juga ikutan. Kue ini memang enak, mereka pasti suka. Ya udah, nanti saya bawa kue ini ke rumah mereka. Semoga mereka bisa lebih menghargai apa yang kita punya. Selamat pagi Bu Rima, ini saya bawa kue bolu buat kamu. Kemarin saya bikin, nyobain resep baru. Semoga suka ya. Oh, terima kasih Bu Omat. Wah, repot-repot banget sih. Nanti saya cobain ya. Iya, nggak repot kok. Saya cuma pengen berbagi. Saya tahu kamu sibuk, jadi mungkin ini bisa jadi cemilan buat keluarga. Bu Omat, apa kabar? Ini bawa kue ya? Wah, terima kasih banyak Bu Omat. Saya suka kue bolu. Nanti bisa dimakan bareng teh sore-sore. Iya Bu Omat, baik banget bikinin kue. Tapi sebenarnya kita di rumah jarang makan kue, apalagi yang modelan gini. Mungkin nanti aja ya. Oh, nggak apa-apa Bu. Ya kalau sempet cobain aja, saya bikinnya tulus kok. Bu Omat, nanti saya yang makan. Kalau dia nggak suka, saya pasti nikmatin kue ini. Ya udah, semoga kalian sekeluarga suka ya. Kalau enak nanti saya bikinin lagi. Saya tuh heran Bu Omat, kenapa ya si Bu Rima nggak pernah bilang apa-apa soal makanan yang kita kasih. Apa dia nggak suka? Iya ya, saya juga ngerasa aneh. Tiap kali saya kasih makanan dia cuma senyum-senyum aja, nggak pernah bilang enak atau enggak. Bahkan kadang saya ngerasa senyumnya tuh kayak terpaksa gitu. Masa sih? Saya juga pernah ngasih dia kue tapi nggak pernah dapet kabar. Gak ada ucapan terima kasih lebih atau apapun itu. Kayak semuanya cuma formalitas doang. Bener Bu, saya pernah kasih dia kue bolu kemarin. Dia senyum sih, tapi nggak kelihatan senang. Bahkan suaminya yang lebih antusias. Tapi Bu Rima kayak nggak ada harganya itu kue di matanya. Mungkin dia ngerasa gengsi Bu. Kamu tahu kan Bu Rima itu suka pamer. Mungkin dia nggak mau makanan yang kita kasih karena ngerasa makanan kita tuh kelas bawah buat dia. Bisa jadi ya. Tapi kalau memang begitu apa susahnya ngomong terus terang ya? Nggak usah terima kalau nggak mau kan? Iya, setidaknya kita bisa tahu daripada dibiarkan kayak gini. Orang seperti Bu Rima memang kadang susah ditebak, terlalu tinggi hati. Padahal kita kan cuma niat baik. Bener Bu, kadang orang seperti Bu Rima memang gak ngerti apa itu rasa terima kasih. Gak mungkin aku makan ini. Aku kan biasanya makan di restoran mahal. Mana cocok sama makanan kayak gini. Gak level banget. Makanan rakyat jelata begini gak akan pernah cocok buat lidahku. Mana bisa kalau dibandingin sama steak wagyu atau sushi impor. Mereka pikir aku butuh makanan mereka. Jangan harap. Aku cuma butuh makanan yang sesuai dengan statusku, bukan makanan sisa dari orang-orang biasa. Mereka pikir aku butuh belas kasih mereka. Jangan harap. Aku sudah cukup untuk hidup di dunia yang lebih baik. Gimana bisa mereka ngerti kalau hidup di luar lingkungan mereka itu lebih enak? Bu, kue dari Bu Omat mana? Aku pengen makan buat teman minum teh. Tuh, udah aku buang tadi. Loh, kenapa dibuang Bu? Sayang banget, kan bisa dimakan. Orang baik-baik ngasih, kenapa malah dibuang? Kita tuh nggak level makan makanan kayak gitu. Itu makanan dari rakyat kelas rendahan. Kita kan biasa makan di restoran mahal. Astagfirullah, eling sia teh Bu, jangan ngomong kayak gitu. Makanan itu rezeki. Kalau kamu nggak suka ya udah jangan dimakan. Tapi jangan dibuang Bu, mubazir. Itu makanan masih bisa dimakan. Biar aku yang makan daripada buang-buang rezeki.
Ya udah, terserah kamu aja deh. Kalau mau ambil aja tuh di tong sampah sana. Bu, kita tuh harus selalu ingat apapun yang kita terima, sekecil apapun itu adalah rezeki dari Allah. Bukan soal level, bukan soal makanan mahal atau murah. Ini soal syukur, Bu. Kalau kita terus-terusan buang makanan kayak gini, apa yang kita harapkan dari rezeki kita? Aku cuma gak suka aja, gak cocok buat kita. Ini bukan soal cocok atau enggak. Ini soal menghargai orang lain dan apa yang mereka berikan. Kalau kamu gak mau, biar aku aja yang makan. Tapi ingat, suatu saat kalau kita nggak menghargai rezeki, mungkin kita nggak akan lagi dikasih kemudahan seperti sekarang. Ya terserah kamu lah Pak, ambil aja kalau mau. Ini kok makanannya masih utuh, banyak banget yang kebuang. Sayang banget, padahal masih bagus begini. Aduh, kalau buat makan, ini masih layak banget. Orang-orang di luar sana pasti seneng dapat makanan kayak gini. Tapi ini malah dibuang gitu aja. Bang Selamat, ada apa kok? Kayaknya serius banget sih lihat tong sampah. Bu Koko, ini loh, makanan yang dibuang masih utuh, nggak rusak, tapi dibuang begitu aja. Padahal masih bisa dimakan. Sayang banget, Bu. Ih, ini kan kue-kue yang masih bagus ya. Sayang banget dibuang begini. Siapa yang buang, Bang? Ini dari rumah Bu Rima. Saya sering lihat tiap kali saya angkut sampah dari sini, pasti ada makanan yang kebuang. Bukan cuma kue, kadang nasi, kadang lauk. Padahal tetangganya kan baik, sering ngasih makanan. Bu Rima ya, pantas saja. Orangnya emang gitu, sombong banget. Dia merasa gak butuh apa-apa dari kita. Cuma kasihan aja, makanan sebanyak ini dibuang. Percuma, sementara banyak orang di luar sana yang susah makan. Iya Bu Koko, kalau orang lain dapat makanan kayak gini, pasti bersyukur banget. Tapi ya, apa mau dikata, orang kaya mah beda cara mikirnya. Iya Bang, sedih ya ngelihat makanan sebanyak ini cuma jadi sampah. Kita di sini masih bisa makan enak, tapi di luar sana banyak yang kelaparan. Kalau aja makanan kayak gini dikasih ke yang lebih butuh, mungkin itu jauh lebih baik. Betul Bu Koko, kadang saya pikir kenapa sih orang-orang kaya nggak pernah bisa lihat apa yang orang lain rasakan. Kita mah tahu rasanya susah, jadi makanan kayak gini pasti dihargai banget. Bang, ini bukan soal kaya atau miskin. Ini soal rasa syukur sama rezeki yang dikasih Tuhan. Orang kaya kadang lupa kalau rezeki itu bisa diambil kapan aja. Mereka merasa punya banyak, jadi gak peduli lagi sama apa yang mereka punya. Tapi kalau kita dari yang sedikit aja, kita bisa bersyukur. Iya Bu, bener juga. Kadang saya mikir apa mereka sadar kalau mubazir itu dosa. Apa mereka tahu kalau ada banyak orang yang bisa makan dari apa yang mereka buang ini. Belum tentu Bang, orang kaya Bu Rima tuh jarang mau mikirin orang lain. Dia nggak pernah ngerasa susah, jadi dia nggak tahu gimana rasanya. Kita yang susah ini, yang ngerti benar gimana nikmatnya rezeki. Ya Bu, tapi semoga saja suatu saat mereka bisa sadar. Mungkin gak sekarang, tapi nanti. Semoga aja mereka dapat pelajaran. Semoga Bang, semoga aja Tuhan kasih hidayah buat orang-orang kaya Bu Rima, biar mereka ngerti kalau rezeki itu nggak boleh disia-siakan. Kalau enggak, nanti ada balasannya. Ya udah, saya lanjut dulu ya Bu. Semoga aja ada yang bisa berubah di sini. Bu Omat, kamu tahu nggak? Kemarin sore saya ngobrol sama Bang Selamat. Dia bilang di rumahnya Bu Rima tuh banyak banget makanan yang dibuang. Katanya makanan-makanan yang kita kasih juga ikut dibuang. Ah, serius Bu Koko? Jangan-jangan Bu Rima nggak pernah makan makanan pemberian kita? Iya, saya juga kaget dengarnya. Masa iya sih dia sejahat itu? Kita kan niatnya baik, kasih makanan buat saling berbagi. Tapi kalau beneran dibuang semua, keterlaluan banget Bu. Kalian ngomongin apa sih? Kok serius banget? Ada masalah sama Bu Rima? Bu Fitri, ini soal makanan yang kita kasih ke Bu Rima. Bang Selamat bilang dia sering nemu makanan yang masih bagus di tong sampah depan rumah Bu Rima. Kayaknya makanan dari kita juga dibuang. Wah, keterlaluan banget kalau gitu. Saya ini sering banget kasih makanan ke dia. Rasanya nggak enak kalau makanan yang kita buat dengan niat baik malah dibuang begitu aja. Iya, saya juga pernah kasih kue bolu ke Bu Rima. Niatnya buat berbagi. Apalagi saya tahu dia nggak pernah bilang enggak kalau saya kasih sesuatu. Tapi kalau sekarang ternyata dia cuma senyum-senyum palsu, terus langsung buang makanan kita ke tong sampah, itu keterlaluan. Harus kita tegur Bu, orang kayak gitu nggak bisa dibiarkan. Masa dia nggak menghargai sedikit pun usaha kita? Ini bukan soal makanan doang, tapi soal menghargai tetangga. Iya, kita nggak bisa diem aja. Kita harus ngomong sama Bu Rima. Saya nggak mau lagi kasih sesuatu kalau cuma bakal dibuang-buang kayak gitu. Loh, kok makanan ini balik lagi? Padahal kemarin udah aku buang. Siapa sih yang berani ngerjain aku kayak gini?
Ini bener-bener gak masuk akal. Apa mereka sengaja balikin makanan ini buat ngerjain aku? Dasar tetangga-tetangga kampungan. Gak ada kerjaan lain apa selain nyampah di depan rumah orang. Aku gak butuh makanan-makanan ini. Kalau mereka mau ngasih, ya kasih yang benar. Bukan yang kayak gini. Mana cocok buat aku. Semua ini cuma sampah. Kenapa sih makanan ini susah banget dibersihinnya? Apa ini semacam kutukan? Gak mungkin ini cuma kebetulan. Apa ini balasan karena aku buang-buang makanan mereka? Tapi aku kan cuma gak suka makanan mereka. Masa aku salah? Kayaknya aku harus minta bantuan Pak RW buat cari jalan keluar. Pak RW, saya bingung. Setiap kali saya buang makanan itu muncul lagi di depan rumah saya. Saya nggak ngerti kenapa bisa kayak gini. Apa saya kena masalah? Ada yang salah sama saya? Ini bukan hal biasa, Bu. Sesuatu yang terus-menerus terjadi pasti punya alasan. Walaupun mungkin kita nggak langsung bisa paham apa itu, kalau saya boleh jujur, atau baiknya Ibu merenung. Mungkin ada yang salah dengan sikap Ibu selama ini. Ibu sering diberikan makanan ke orang lain dan Ibu menerima makanan itu. Tapi apakah Ibu melakukannya dengan hati yang tulus atau justru ada rasa kesombongan yang tersembunyi di baliknya? Kita nggak bisa menilai orang hanya dari apa yang mereka tampilkan di luar, Bu. Saya nggak pernah berpikir seperti itu, Pak. Saya cuma merasa nggak cocok aja dengan makanan yang mereka kasih. Saya nggak bisa makan sembarangan. Tapi kenapa bisa makanan itu muncul lagi? Saya merasa seperti dihukum. Mungkin itu bukan hukuman, Bu, melainkan sebuah pesan. Terkadang kita tidak bisa hanya mengendalikan penampilan atau apa yang kita anggap pantas. Jika kita hanya memandang orang dan segala sesuatunya dari sudut pandang kita yang egois, kita bisa saja kehilangan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Mungkin saya memang salah, Pak. Saya terlalu sombong, terlalu menilai orang lain dari apa yang saya lihat. Saya harus berubah, kan? Perubahan itu dimulai dari diri sendiri, Bu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang penting Ibu sadar dan mau memperbaiki diri. Itu langkah pertama yang paling penting. Saya akan coba belajar untuk lebih ikhlas dan menghargai orang-orang di sekitar saya. Lihat tuh, makanan yang kemarin kita kasih ke Bu Rima balik lagi ke depan rumahnya. Ini beneran kejadian aneh. Kayak ada yang sengaja balikin makanan ini. Padahal saya kasih dengan niat baik. Mungkin ini ajab buat dia yang suka buang-buang makanan. Kita semua tahu Bu Rima bukan tipe orang yang menghargai pemberian orang lain. Kayaknya dia lebih suka makanan restoran mahal daripada makanan kita. Saya cuma pengen berbagi, Bu Wati. Gak pernah terlintas di pikiran saya kalau makanan yang saya kasih bakal dibuang kayak gini. Apa salah kita sih? Bukannya kita selalu baik ya sama dia? Salah kita cuma satu, Bu Omat. Kita terlalu baik. Orang kayak Bu Rima itu nggak ngerti arti dari kebaikan. Dia cuma tahu gimana caranya pamer. Coba dia perhatiin. Dia pada acara dia selalu bawa barang mahal, tapi giliran kita kasih sesuatu dia malah buang. Kalau memang dia nggak suka makanan yang kita kasih, kenapa gak bilang aja? Bukannya dibuang-buang kayak gini. Ini kan bisa dikasih ke orang lain yang lebih butuh. Sabar, Bu Omat, mungkin ini waktunya kita sadar gak semua orang bisa kita bantu dengan kebaikan. Ada orang yang memang gak pernah puas. Dan kadang yang kayak gini memang harus belajar dari cara sendiri. Ya Bu Wati, mungkin kamu benar. Tapi saya nggak ngerti kenapa makanan yang udah dibuang bisa balik lagi ke sini. Kayak ada yang bener-bener pengen kasih pelajaran ke Bu Rima. Mungkin ini cara alam kasih peringatan buat dia, Bu Omat. Kadang kita nggak perlu pakai tangan manusia buat balas perilaku buruk. Alam punya caranya sendiri. Bu, kita harus bicara soal ini. Aku tahu kamu gak nyaman, tapi kamu gak bisa terus-terusan begini. Makanan-makanan yang kamu buang itu gak salah. Orang-orang yang ngasih itu juga gak salah. Mereka cuma mau berbagi. Aku nggak bisa, Pak. Aku nggak bisa makan makanan kayak gitu. Mereka kasih makanan yang nggak cocok buat aku. Bu, ini bukan soal cocok atau nggak cocok. Ini soal menghargai. Orang-orang di sekitar kita sudah baik hati. Mereka mau berbagi. Mungkin buat kamu itu makanan biasa, tapi buat mereka itu adalah bentuk kasih sayang. Kalau kamu terus buang makanan-makanan itu, kamu nggak cuma buang makanan, tapi juga buang perasaan mereka. Tapi Pak, aku nggak mau kelihatan rendah di mata mereka kalau aku minta maaf. Apa kata mereka nanti? Mereka bakal pikir aku lemah. Bu, meminta maaf itu nggak bikin kamu lemah. Justru itu yang bikin kamu kuat. Kamu bisa akui kesalahan dan perbaiki. Orang-orang akan lebih respect sama kamu kalau kamu berani minta maaf daripada terus-terusan sembunyi di balik rasa gengsi. Mereka bukan musuh kamu, Bu. Mereka tetangga kita, teman kita. Tapi aku malu, Pak. Apa mereka bakal terima maafku? Mereka akan terima, Bu. Aku yakin mereka juga paham kalau manusia bisa salah. Yang penting sekarang kamu tunjukin kalau kamu tulus. Kita mulai dari yang kecil dulu. Besok pagi kita pergi ke rumah Bu Omat. Kamu bisa bicara dari hati ke hati dan aku akan ada di samping kamu. Baik, Pak.
Besok aku akan minta maaf. Bu Omat, saya datang untuk minta maaf. Saya tahu saya salah. Saya nggak pernah bilang apa-apa selama ini. Tapi saya buang semua makanan yang kamu kasih. Saya udah tahu Bu Rima. Saya tahu dari dulu, dari Bang Selamat yang selalu cerita soal makanan yang kamu buang. Saya cuma nggak nyangka kamu bisa sejahat itu. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran saya waktu itu. Saya terlalu sombong, merasa makanan dari kalian nggak layak buat saya. Padahal saya salah besar. Saya menyesal Bu Omat. Sungguh, saya menyesal. Bu Rima, kamu tahu nggak? Setiap kali saya kasih makanan, itu bukan cuma soal makanan, itu soal kepedulian, soal menghargai tetangga. Saya nggak pernah ya minta balasan apa-apa, cuma berharap kita bisa hidup rukun. Tapi kamu nggak pernah menghargai itu. Maafkan saya Bu Omat. Saya terlalu buta sama gengsi dan kesombongan. Saya janji, ini nggak akan pernah terjadi lagi. Saya akan berubah. Saya akan belajar menghargai apa yang orang lain berikan. Tolong, jangan benci saya. Saya nggak benci kamu Bu Rima, tapi saya kecewa. Saya kecewa karena selama ini kamu nggak jujur. Tapi kalau kamu benar-benar mau berubah, saya bisa maafin kamu. Kita tetangga, dan tetangga harus saling bantu, saling memaafkan. Terima kasih Bu Omat, terima kasih banyak. Saya benar-benar menyesal. Ya sudah Bu Rima, mulai sekarang kita jaga baik hubungan kita. Jangan sampai ada kesalahpahaman lagi. Akhirnya semua ini berhenti. Aku nggak akan buang-buang makanan lagi. Semua ini salahku. Kenapa aku begitu sombong? Kenapa aku nggak bisa menghargai pemberian orang lain? Ini semua akibat kesombonganku. Aku pikir aku lebih baik dari orang lain. Padahal aku nggak lebih dari sekedar manusia yang seharusnya bersyukur. Bu Rima, apa yang kamu lakukan? Saya cuma membersihkan ini Bu RW. Makanan-makanan ini semua yang saya buang. Saya nggak pernah menghargai apa yang orang lain berikan. Saya baru sadar betapa salahnya saya. Bu Rima, setiap tindakan kita memang ada balasannya. Membuang makanan, apalagi pemberian orang lain, itu sama saja kita nggak menghargai rezeki yang Tuhan kasih. Tapi ini semua bisa jadi pelajaran, bukan cuma buat kamu, tapi buat kita semua. Jangan sampai kita lupa menghargai pemberian sekecil apapun. Saya nggak akan pernah lupa pelajaran ini Bu RW. Sekarang saya sadar, menghargai makanan itu lebih dari sekedar menerima. Makan dengan rasa syukur itu jauh lebih nikmat dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Yang terpenting sekarang kamu sudah sadar dan mau berubah Bu Rima. Semua orang bisa salah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri. Iya Bu RW, mulai sekarang saya akan selalu bersyukur. Saya nggak akan buang-buang makanan lagi. Ini pelajaran yang sangat berharga buat saya. Semoga ini jadi awal yang baik buat kamu Bu Rima. Tetap semangat ya. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap tindakan sekecil apapun pasti memiliki konsekuensi. Bu Rima yang selama ini menganggap remeh makanan dan pemberian orang lain, akhirnya menerima pembelajaran berharga ketika dia menyadari bahwa menghargai rezeki adalah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Kesombongan dan ketidakpedulian membuatnya jauh dari rasa syukur. Tapi di saat ia dihadapkan pada konsekuensi perbuatannya, ia belajar untuk berubah. Kini Bu Rima memahami bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran yang dapat memperbaiki diri. Asalkan ada keinginan dan tekad untuk berubah. Kesadaran ini menjadi titik balik bagi Bu Rima untuk menjalani hidup lebih bijaksana dan penuh rasa syukur.